wabarakatuh. Ya, baik. Baik, kita malam ini kembali berbicara terkait dengan manajemen. Nah, sekali lagi kita berbicara tentang ilmu manajemen, yaitu adalah business administration. Ya. Nah, ini ada dengan Pak Dendi Irawan ya, Pak Dendi. Apa kabar Pak Dendi? Alhamdulillah baik Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal Pak. Pak Dendi tinggal di mana Pak Dendi? Kalau sekarang tinggal di Jepang Pak. Wih, sekarang tinggal Jepang. Iya betul, di Jepang. Wah, tinggal di Jepang ya. Iya betul. Nih, aslinya mana Pak Dendi? Kalau asli itu Sukabumi Pak. Oh, Sukabumi. Iya, Sukabumi. Tapi Wah, sekarang kebetulan sedang di Jepang. oh gitu. Jadi Ya, ada kegiatannya di Jepang ya. iya Wah, betul Pak. Pak Dendi ini keren sekali ya. Sukabumi nyampe ke Jepang gitu. Itu nyasar atau gimana Pak Dendi? Apa emang ada rencana di sana? Kalau untuk itu dulu ada dua planning sih Pak. Setelah Nah, lulus SMA itu ada planning ke Jepang sama fokus kuliah dulu. Kebetulan dua-duanya gitu. oh gitu. Jadi ini sekarang di Jepang ada aktivitas kuliah juga ya? Ya betul. Tapi untuk khususnya itu yang pokoknya itu sekarang kerja di perusahaan Jepang sih Pak di sini itu. Oh, kerja di perusahaan Enggak Jepang. ininya ya untuk pokoknya kalau kuliahnya itu sekarang kuliahnya masih di universitas yang ada di Indonesia. Ya, Kalau ya, untuk ya. di Jepang sendiri harus offline, karena offline di sini nggak bisa, karena visanya itu untuk kerja di perusahaan. Oke, baik. Wah, ini luar biasa nih, Pak. Jadi bisa sampai ke Jepang ya. Alhamdulillah. Oke, oke, Pak Dedi, kita belajar bersama ya, terkait dengan business administration ya. Jadi Ya Pak. seorang administrator juga selain apa namanya merencanakan sebuah administrasi dan juga bagaimana merancang sebuah bisnis ya. Nah, sekarang saya mau sharing dengan Pak Dendi terlebih dahulu ya sebelum kita memulai ke materi ya. Baik Pak. Nah, menurut Pak Dendi ya, yang Pak Dendi pahami ya terkait dengan administrasi bisnis ini, menurut Pak Dendi seperti apa sih administrasi bisnis ini? Jaringannya jelek Pak sebentar. Ada suaranya nggak Pak? Ya, ada suaranya jelas. Nah kalau untuk administrasi bisnis nih, menurut pengertian saya sendiri, Ya. itu meliputi berbagai analisa seperti itu dan Hmm. pengambilan keputusan serta Hmm. pemecahan masalah dengan memberikan solusi-solusi komunikasi antar individu maupun kelompok, Ya. dan pengembangan berbagai strategi bisnisnya. Itu Pak. Untuk Oke. ya. Oke, good Pak Denny. Ya tidak jauh dari konsep yang tadi yang Pak Denny sampaikan ya. Jadi ya kita berarti ada persamaan ya. Artinya saya menyampaikan administrasi ini ya berdasarkan ya sama-sama yang kita pahami ya. Ya tidak lepas dari menganalisa ya, artinya menganalisis data, menganalisis prospek bisnis dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana menganalisa terkait dengan perencanaan bisnis, bagaimana menentukan sebuah ide bisnis, dan bagaimana kita bisa melangkah tahapan-tahapan dalam merancang atau merencanakan sebuah ide bisnis tersebut. Nah, ini adalah tugas seorang administrator ya. Selain dia menganalisa, memvalidasi data-data yang diterima, ya, memastikan data ini betul-betul valid ya, reliable ya. Adapun kemampuan seorang administrasi diantaranya adalah analisa, artinya berpikir kritis ya. Sehingga analisis thinkingnya juga dimainkan dalam proses
dalam pengambilan keputusan juga termasuk diantaranya. Nah, ini dengan Bu Ari Rahma. Apa kabar Bu Ari? Alhamdulillah baik Pak. Salam kenal Bapak. Ya, salam kenal juga. Sama, Bu. Ya, Bu Ari tinggal di mana Bu Ari? Saya di Klaten Pak. Di Klaten. Ya, Nah, sekarang aktivitasnya di mana? saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Klaten Pak. Wah, keren. Ini terus bidang studi apa yang diajarkan oleh Bu Ari ini? Wah, ini saya berbicara dengan dosen. Oh, saya juga baru belajar ini Pak. Baik. Ya. Saya Baik, di Bu. prodi akuntansi Pak. Prodi akuntansi. Wah, Iya. ya cocok nih prodi akuntansi juga ya. Ya biasanya kalau di advokasi kan kalau di kayak semacam LV3I memang ada jurusan tuh, jurusan Ya. administrasi bisnis ya. Ya. Dan saya juga pernah mendampingi anak-anak mereka untuk magang di tempat saya. Dan saya juga seorang koordinator pemagangan yang sudah tersertified dari BNSP. Jadi ya saya bisa mengkoordinir semua proses pemagangan yang ada di perusahaan tempat kita bekerja. Selain ada koordinator, juga ada mentor sesuai dengan Permenaker terkait dengan pemagangan di dalam negeri. Baik, Bu Ari, kita izin saya tampilkan share screen terlebih dahulu ya. Iya, iya Pak. Saya menyimak Pak. Oke. Mohon maaf saya off kamera aja Pak. Silakan. Yang penting menyimak. Iya Pak, siap. Ya, oke. Silakan. Jika memang mengharuskan on cam, ya silakan. Saya tidak memaksakan. Oke. Slide-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak, Baik. sudah jelas. Baik, Bu Ari dan Pak Dedi ya. Kita akan berbicara sedikit tentang administration ya. Jadi memang ada tugas seorang administrasi juga. Terus apa sih yang dimaksud dengan administrasi bisnis dan apa bedanya sih admin dengan administrasi? Ya, ini sebagai permulaan ya. Ya, jadi ada yang membedakan ya. Ada yang nanya, Pak, admin sama administrasi apa bedanya kan gitu ya? Ya, admin ya bisa dibilang itu merupakan kependekan ya dari kata administrasi ya, atau administrator, atau dengan kata lain orang yang bekerja mengurusi administrasi ya. Nah, artinya ya yang mengurusi atau orang yang bekerja sebagai atau mengurusi administrasi ya ada seorang admin ya, mendata, menginput ya gitu ya. Nah, beda halnya dengan seorang administrasi ya. Sedangkan administrasi sendiri ya berarti ya sebuah aktivitas ya, aktivitas yang mengatur atau yang sebagai pelaksana ya, pelaksana sistem kerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi ada sedikit perbedaan memang. Namun tugas seorang staf administrasi atau seorang administrasi nah itu adalah mencari solusi ya, artinya mampu menyelesaikan masalah administrasi ya, karena ya terkait dengan kalau administrasi yang terkait dengan bagaimana menganalisis sebuah data ya, data ini valid atau tidak ya, sesuai atau tidak, dan juga menyusun laporan yang akan dikaji ya, atau yang akan disampaikan ke pimpinan atau yang akan dilaporkan dalam sebuah media rapat dalam sebuah organisasi. Kemudian mengatur dokumen ya, dokumen perusahaan dalam bentuk digital misalkan, atau dalam bentuk yang masih manual ya. Artinya mengarsipkan sebuah dokumen dalam bentuk fisik misalkan ya. Dan juga dapat merencanakan dan juga mengatur jalannya rapat ya. Seorang administrator juga harus bisa mengatur jalannya rapat ya, mengagendakan ya, merencanakan ya, mempersiapkan dan lain sebagainya. Setiap ada agenda rapat baik dengan klien, itu dengan
customer atau dengan pelanggan ya. Nah, ini ada seorang administrator yang akan mengatur semua aktivitas terkait dengan yang ada hubungannya dengan pembukaan laporan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan administrasi bisnis ya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Jadi memang administrasi bisnis ya merupakan studi tentang bisnis yang meliputi kemampuan kita dalam melakukan analisa, dalam pengambilan keputusan ya, kemudian dan juga problem solving ya, atau kemampuan dalam berkomunikasi antar individu misalkan ya tadi yang pernah disampaikan oleh Pak Irawan tadi ya, ini betul sekali. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan strategi dalam bisnis, ya, merencanakan bisnis, menemukan sebuah ide bisnis dalam pengembangan perusahaannya atau ekspansi perusahaan dan lain sebagainya. Itu adalah seorang administrator bisnis. Kemudian leadership ya dan manajemen sumber daya serta informasi. Ya, ini adalah seorang administrasi bisnis. Ya, banyak sih literatur yang mendefinisikan tapi tidak lepas dari arah bagaimana menganalisa sebuah data, bagaimana merencanakan sebuah ide bisnis dan sebagainya. Yeah. Yeah. Agenda malam ini ya kita akan bahas apa itu business administration ya. Kemudian what skill must and the administration, kemudian fungsi administrasi dalam sebuah bisnis, kemudian tax business administration ya. Ada 4 poin yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan 4 poin ini ya secara bertahap-tahap ya. Ya, artinya pelan-pelan ya. Apa itu bisnis administrasi? Ya, administrasi bisnis merupakan sebuah studi ya tentang bisnis yang meliputi tentang kepemimpinan dan manajemen SDM, meliputi tentang kemampuan analisa, meliputi kemampuan komunikasi antar individu, meliputi tentang problem solving dan making, kemudian pengambilan pengembangan strategi dan bisnis ya. Nah, ini adalah business administration. Terus kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang administrator ya? Jadi ada kemampuan atau skill yang harus dimiliki seorang administrasi adalah tentu harus memahami fungsi Microsoft Office. Minimal bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoperasikan Excel, Word, PowerPoint dan lain sebagainya yang terkait dengan bisnis kerjaannya ya. Ya harus bisa memahami karena sudah akan mengarah kepada digitalisasi. Bagaimana kita mempromosikan sebuah bisnisnya dalam bentuk digital. Nah, ini kita harus bisa melakukannya. Nah, seorang administrator sudah bisa, ya bagus-bagus harus sudah expert dalam hal digital. Karena dia nanti akan mengarah juga kepada marketing digital. Ya. Dan yang kedua, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang administrator adalah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi ya. Karena penting ya. Karena 70% berdasarkan penelitian ya 70% gagal dalam dunia kerja itu ya disebabkan karena ya buruknya dalam berkomunikasi. Maka skill communication ya harus betul-betul dikuasai atau dimiliki oleh seorang administrator. Karena dia akan menjadi seorang leader dalam memimpin sebuah rapat, mengagendakan sebuah rapat. Dan dia harus bisa mengkomunikasikan. Oke. Dan juga harus bisa menulis. Ya, artinya bukan menulis dengan tulis tangan, tapi bisa memberikan sebuah ungkapan-ungkapan kata-kata atau narasi-narasi yang bisa betul-betul diterima dengan baik. Ya. Mudah dipahami tulisannya ketika kita memberikan sebuah undangan dalam bentuk email atau dalam bentuk surat. Artinya tulisan yang kita buat itu betul-betul jelas diterima dan menyenangkan dibaca. Okay. Kemudian skill time management, bagaimana kita mengelola waktu. Ya, seorang administrator harus bisa dan mampu mengelola waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah seorang administrator juga harus mampu memiliki analisis dan critical thinking ya. Karena kalau tidak critical thinking ini selalu akan timbul permasalahan di belakangnya nanti dia tidak bisa menganalisa data yang benar gitu ya.
Kemudian kalau seorang orang yang selalu memiliki analisa yang kuat, selalu berpikir kritis, dia pasti akan menemukan setiap tahapan dalam pembuatan data, atau data kita terima data, kemudian kita cek ya dengan analisa kita yang bagus, ya kita akan lihat menemukan ketidaksesuaiannya. Nah, ketidaksesuaian ini yang harus kita perbaiki. Oh, ternyata ini ada laporan yang nggak sesuai nih. Ya, setelah kita periksa nggak sesuai, kita kembalikan, tolong diperbaiki lagi. Ini kita nggak bisa sampaikan dalam rapat kalau data ini tidak akurat. Nah, ini ada di report tidak sesuai datanya, nah, kembalikan. Nah, seorang administrator ya harus seperti itu, critical ya, dan bisa tidak sembarangan tanda tangan, tapi diperiksa dulu, dianalisa dulu, gitu ya. Jadi nggak langsung diterima laporan, kemudian kita tanda tangan diserahkan lagi, enggak. Tidak. Jadi kita harus periksa dulu, ya, periksa dulu, analisa dari laporan ini, kemudian daya pikirnya dikembangkan untuk ada nggak ketidaksesuaian dalam rapat ini. Jangan-jangan begitu kita tonton terima, kemudian kita report dalam media rapat, tiba-tiba datanya tidak akurat. Nah, ini juga akan berdampak kepada seorang administrator itu sendiri. Dia tidak kritikal, kemudian juga tidak melakukan analisa terlebih dahulu. Yeah. Memahami fungsi Microsoft ya. Jadi ini ada sebuah aplikatif ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah laporan kerja ya terkait dengan keuangan, membuat data administratif, input data, dan memungkinkan kita dapat berkreasi dalam menghasilkan sebuah naskah presentasi database yang lebih indah dan juga lebih menarik ya. Nah, kemudian skill communication ya. Dan memang berdasarkan penelitian yang menyatakan bahwa 70% kesalahan di dunia kerja itu ya adalah ya hasil dari komunikasi yang buruk ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Stephen Covey ya. Jadi komunikasi adalah keterampilan yang paling penting dalam hidup. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk berkomunikasi. Nah, tetapi ya pertimbangkanlah hal ini. Artinya Anda telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, sekolah, membaca dan menulis ya. Bertahun-tahun kita kuliah ya, dan belajar. Namun ada hal yang dilupakan, itu bagaimana kita bisa dengan mendengarkan. Ya, artinya kita tidak belajar untuk mendengarkan. Kita belajar berbicara, menulis, tapi kita tidak bisa belajar untuk mendengarkan. Ya. Menurut Brian Tracy, ya, komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat Anda pelajari. Belajar komunikasi itu ya seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Ya. Jika Anda mau mengerjakannya, Anda akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidup Anda. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Ya tadi ya, akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Nah, kemudian time management, ya time management ada kualitas hidup utama, ya ditentukan oleh kualitas manajemen waktu setiap orang. Nah, ini time management. Nah, kunci manajemen waktu adalah manajemen personal dan manajemen hidup. Manajemen waktu hanya bisa bekerja bila dapat memanage diri ya. Apabila tidak bisa mengendalikan waktu dengan baik, maka sulit ya. Tentu sulit untuk melakukan hal yang lain. Ya, itu time management. Orang-orang sukses dan terkaya di dunia itu memiliki waktu 24 jam ya, sama dengan kita. Perbedaannya, orang-orang sukses dan tidak sukses adalah ya orang-orang sukses bahkan dengan potensi yang lebih sedikit dan peluang yang lebih kecil, kerap kali mencapai jauh lebih banyak pencapaian dibandingkan yang lain karena mereka dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik dan efektif. Nah, cara berpikir kita tentang waktu dan berbagai cara memanfaatkan waktu, ya, nah itu akan menentukan keefektifan dan kualitas dari setiap kehidupan kita. Nah, kita bisa mencontoh orang-orang sukses yang lebih awal dari kita,
orang-orang terkaya, ya bagaimana ia bisa mengelola waktunya dengan efektif. Dan kita masuk kepada analisis dan critical thinking, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan critical thinking, nah itu berpikir kritis, ya. Adalah kemampuan untuk berpikir jernih, ya, rasional dan masuk akal dalam menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat sebuah keputusan dalam kehidupan atau kegiatannya sehari-hari. Orang dengan pikiran yang kritis, nah juga memiliki kemampuan yang baik dalam membuat penilaian serta mengevaluasi fakta, fenomena, data atau objek tertentu. Ya, ini kekuatan critical thinking, ya. Dan kemudian kita masuk pada fungsi administrasi dalam bisnis. Ya, yang pertama adalah memonitoring kegiatan data yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, harus dimonitoring setiap saat. Ya, setiap aktivitas, ya, setiap dalam proses administrasi juga harus dimonitoring. Ya, atau bagian yang admin, bagian input juga harus dimonitoring. Ya, kemudian mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Ya, jadi mengevaluasi, ya, ada biasanya ada titik-titik di mana dalam sebuah pengorganisasian itu ya tentu akan ada beberapa kelemahan. Nah, kita yang harus bisa mengevaluasikan setiap kelemahan-kelemahan yang ada dalam setiap kegiatan pengorganisasian di sebuah perusahaan. Misal lemah dalam pengambilan keputusan, lemah dalam penyusunan laporan dan sebagainya. Nah, kemudian menyusun program pengembangan usaha dan suatu kegiatan perorganisasian, ya, menyusun program. Nah, ini seorang administrator yang harus mampu menyusun sebuah program terkait dengan pengembangan usaha, ya, atau dalam setiap kegiatan dalam pengorganisasian. Ya, ini fungsi dalam seorang administrasi, ya, dalam bisnis. Task business administrator. Apa sih tugas bisnis seorang bisnis administrator? Ya, yang pertama, ya, dia harus bisa atau mencari solusi dan menyelesaikan masalah administrasi. Ya, jadi ketika kita menerima sebuah data atau sebuah laporan diserahkan ke kita, ya, kita harus periksa terlebih dahulu, ya, pastikan kita membiasakan untuk periksa semua data laporan tersebut. Atau ketika kita mendapatkan suatu masalah dalam pelaporan, ya, atau masalah dalam adanya selisih laporan keuangan yang terjadi, ya. Nah, kita harus bisa mencari solusi. Ini dari mana timbulnya selisih seperti ini? Kenapa bisa terjadi selisih? Ya. Terus bagaimana menyikapi selisih ini dan bagaimana memitigasi, mengendalikan atau melakukan sebuah perbaikan dari selisih yang timbul ini. Ya. Nah, kita seorang administrator bisnis harus bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah administrasi ini, ya, terkait jika adanya selisih-selisih, ya, atau adanya ketidaksesuaian dalam pendataan, adanya ketidaksesuaian dalam proses data keuangan dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa melakukan pengendalian, mencari solusi untuk penyelesaian masalah administrasi. Menganalisa data, ya, ini adalah hal yang sangat penting, ya. Kita membiasakan ketika kita bekerja dalam sebuah katakanlah dalam pembukuan, misalnya seorang akuntan yang tidak lepas dalam data, ya, selalu berhubungan dengan data, setiap harinya berhubungan dengan data, dan kemampuan analisa ini harus betul-betul dikembangkan karena data ini harus dianalisa untuk mendapatkan kesesuaian data, ya, dan untuk bisa menghindari supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pendataan. Nah, ya, seorang administrator juga bisa mampu melakukan analisa data, menyusun laporan, ya, ya, harus dan wajib
seorang administrator harus bisa menyusun laporan. Ini adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang administrator. Ya, ketika diminta oleh manajer atau oleh atasannya atau oleh direktur. Ya, saya minta susunan laporan yang di periode tahun 2022. Misalkan untuk yang semester dari bulan Juli sampai dengan Desember, tolong disiapkan. Kita harus bisa menyusun laporan tersebut. Kita harus bisa menyiapkan. Ya, ini adalah tugas kita. Ya, dengan semakin cepat kita bisa menyusun laporan, ya ini akan semakin baik. Ya tentu harus betul-betul data atau laporan yang bisa diterima. Maka kekuatan menganalisa data juga harus disertai. Mengelola dokumen perusahaan dalam bentuk digital, ya kita bisa lakukan dengan sistem digitalisasi, ya. Menyimpan dalam bentuk soft copy atau dalam sebuah drive, ya, kemudian disimpan, ya, begitu dibuka dengan menggunakan password misalnya, atau buka dengan kata kunci, ya. Jadi semua direksi bisa membuka laporan berdasarkan digital, ya. Jadi tidak manual lagi, tidak melalui berkas-berkas lagi, tentu dengan membuka secara digital. Planning dan mengatur pembukuan dasar. Nah, ini adalah juga merupakan tugas seorang administrator. Secara basic, ya, dia bisa merencanakan dan juga mengatur pembukuan dasar di sebuah organisasi atau di bisnisnya sendiri, gitu ya. Jika dia memiliki bisnis. Oke. Bisnis administrator, ya, bagaimana membuat atau menyusun suatu rencana atau ide bisnis, ya. Nah, bagaimana membuat atau menyusun rencana dan ide bisnis? Ya, pertama kita juga harus menentukan tahapan, ya. Ya, seorang administrator ketika kita diminta oleh pimpinan kita untuk mengembangkan sebuah bisnisnya, ya, atau menentukan tahapan atau ide bisnis, ya, dari mulai dari awal, ya, ketika menemukan ide-ide bisnis, ya, tentu untuk mengembangkan sebuah bisnisnya dalam sebuah organisasi, ya sesuai dengan strategi bisnisnya, ya pertama, dan juga bisa menentukan prospek bisnis, ya, seperti apa prospek bisnisnya. Kemudian juga menentukan langkah-langkah bisnisnya dan menentukan strategi bisnis, ya. Nah, dalam menentukan tahapan atau ide bisnis, ya, nah seorang administrator harus bisa mencari ide bisnis yang tepat, ya, terkait dengan bisnis yang sedang dijalankan, ya. Nah, seorang administrator juga harus bisa menentukan atau mencari ide bisnis apa yang tepat nih, berdasarkan dengan latar belakang strategi bisnis atau strategi company yang sedang dikembangkannya. Nah, ide bisnis tidak selamanya dari orang lain, ya, tentunya. Jadi Anda bisa memanfaatkan, ya, hobi Anda sendiri misalkan, atau pilihlah hobi atau kesenangan yang dapat Anda jadikan sebagai ide bisnis yang cocok, ya, dengan diri Anda, ya. Maka tentu pikirkan. Jadi kita bisa pikirkan apa saja yang Anda kuasai dan mampu dikerjakan dengan baik, ya, jika kita memiliki sebuah ide bisnis. Karena kunci sukses pengusaha adalah menjalankan bisnis yang ia kuasai, ya. Kuncinya adalah menjalankan bisnis yang ia kuasai, ya. Artinya, ya, dengan mudah, ya, menjalankannya karena Anda sudah mengetahui, ya, seluk-beluknya, ya. Dan juga bisa gali informasi bisnis yang diminati, ya, sebelum Anda artinya memulai bisnis, ya. Ada baiknya memahami karakteristik
usaha tersebut ya agar tidak menjadi korban ya, tidak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang berbuat jahat misalkan yang memanfaatkan ketidaktahuan kita ya. Ya, dan dalam menjalankan usaha tersebut ya, tentu Anda juga harus bisa artinya menggali informasi lebih dalam pada bisnis yang telah Anda minati. Nah, ini ada seorang konsultor harus bisa dan mampu menggali informasi ya terkait bisnis yang diminati. Nah, kemudian menyusun rencana bisnis ya. Nah, bisnis ya harus direncanakan dengan tepat ya. Yang meliputi bagaimana sih kita bisa artinya kita mengkonsep secara detail ya terkait dengan usaha kita, usaha Anda ya. Ya, mulai dari struktur pemodalan ya. Aspek-aspek teknisnya juga. Dan juga tentu dalam manajemen pengolahan usahanya ya. Artinya buatlah rencana tersebut dalam bentuk atau dalam sebuah buku yang khusus ya, Anda oret-oret gitu ya. Kemudian Anda susun langkah-langkahnya ya, tahap-tahapannya dengan sistematis ya. Artinya jangan lupa juga untuk membuat target. Ya, Anda harus juga membuat target. Ya, bagusnya Anda membuat daftar-daftar, kemudian tahapan-tahapan, ya, kemudian Anda pastikan targetnya, ya. Ya, artinya target yang realistis, ya, atau tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu muluk-muluk, ya. Artinya perencanaan yang baik, ya, tentu akan menjadi panduan kita ya nantinya untuk mengelola suatu usaha, ya. Kemudian ukur potensi bisnis yang akan Anda jalani ya. Jadi kita juga harus mengukur potensi bisnis yang akan dijalani. Mengukur maksudnya adalah mengukur peluang bisnis baru ya yang akan dibuat. Itu adalah sangat penting ya agar bisnis yang nanti Anda jalankan itu bisa maju dan juga bisa berkembang ya. Nah, semua usaha baru mulai ya. Semua usaha baru mulai ya karena ada kebutuhan. Nah, setelah Anda nanti mampu mengidentifikasi ya adanya kebutuhan pasar misalkan, barulah Anda nanti dapat menciptakan pasar ya, menciptakan pasar yang potensial dan sesuai dengan target Anda ya. Ya, kemudian bisa lakukan riset produk bisnis yang akan dipasarkan ya. Riset produk bisnis yang akan dipasarkan. Jadi sebelum membuka bisnis ya, ada baiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu ya terhadap produk yang akan dijual. Nah, riset ini berfungsi untuk mengetahui minat konsumen ya. Hal-hal non teknis yang kadang tidak terpikirkan ya. Oke. Yang juga tidak terpikir di otak kita ya. Jadi berbagai hal lain yang akan semakin menajamkan rencana usaha yang telah kita susun ya. Nah, riset ini juga memungkinkan Anda dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari produk yang hendak Anda jual. Ya, riset produk bisnis yang akan dipasarkan. Ini adalah sebuah ide bisnis ya, seorang administrator harus bisa melakukan itu. Kemudian ciptakan produk yang unik dan juga menarik ya. Nah, di awal bisnis yang Anda jalankan ya, setiap produk harus mampu mencuri perhatian konsumen. Nah, ini penting, tanda kutip ya. Setiap produk harus mampu mencuri perhatian konsumen.
ya Anda harus menciptakan keunikan ya untuk mencuri perhatian konsumen. Tapi keunikan tersebut ya artinya tetap harus bercitra positif ya. Keunikan itu bisa ya bisa diaplikasikan dalam bentuk merek atau cara pengemasan. Kemudian cara penyajian, service purna layanan atau service excellent dan sebagainya. Jadi keunikan ya, artinya menciptakan produk yang unik dan menarik ini luar biasa ya. Jadi ada cerita ya seorang pedagang bakso ya, seorang pedagang bakso ya, dari sekian bakso-bakso yang ditemui ini berbeda sekali dengan bakso si A ini. Nah, bakso si A ini memiliki tempat bakso, kedai bakso ya, di mana kedai bakso ini ya sederhana tapi rapih dan bersih ya, dan semuanya terkendali ya secara mutu ya, kan dia memiliki konsep dan dia memiliki daftar-daftar ya. Ternyata begitu orang pelanggan itu masuk dan duduk dan memesan ya, dan menerima banyak pilihan-pilihan dan harganya juga kompetitif. Tapi yang bikin menarik adalah tempatnya yang bersih ya, bersih. Nah, melihat misalkan dari kipas anginnya terlihatnya bersih sekali. Ya, tidak ada kotoran ataupun yang debu-debu yang menempel di kipasnya. Itu kan bersih seperti kipas dalam kondisi baru. Mejanya sudah tertata ya. Semua komponen-komponen yang ada di meja ini, perangkat-perangkat untuk makan ini semua tersedia. Semua meja tersedia, tidak ada yang kurang. Artinya tidak ada peluang untuk mengambil sesuatu di meja yang lain. Semua tersedia. Nah, mejanya selalu dalam keadaan bersih dan dia memberikan beberapa pewangi ya supaya aromanya tidak terlihat, tidak tercium bau. Artinya mereka merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ya, meskipun yang dijual adalah bakso ya, pasarannya seperti itu bakso ya. Ya, namun yang terkesan adalah tadi tempatnya dan juga pelayannya juga menarik ya. Dia memberikan beberapa daftar menu, kemudian dengan cepat dia kembali dan memberikan pesanannya dan menyampaikan jika ada yang kurang bisa hubungi saya dan saya akan datang untuk menemui Anda. Nah, setelah selesai dia segera membersihkan dan merapikan kembali. Semua tisu-tisu dan lain sebagainya semua dalam posisi yang sama. Posisi yang sama, tidak berubah karena sudah diatur struktur mungkin ya. Nah, besok berikutnya si orang ini di minggu atau di 2 hari 3 hari berikutnya ya bercerita dia datang kemari, kondisinya masih sama. Kondisi masih sama, dilihat kipasnya masih telah bersih ya, udah sudah lama ya. Artinya begitu kan dekat dengan jalan pasti debunya. Ternyata ketika ditanya, kita mempunyai orang khusus selalu mengawasi tempat ini. Dia ada yang kotor selalu bersihkan, dan kipas selalu terjamin kebersihan karena dia memiliki standar checklist yang jauh lebih baik. Nah, kalau kita membandingkan di tempat kedai bakso yang lain, bayangkan itu kipas sudah kotor, tempat meja berantakan, lantainya tidak bersih, tidak ada yang mengurus dan sebagainya. Ya, meskipun sudah lihat baksonya ramai, tapi dari segi mutu dan keunikan dan kebersihan dan sebagainya juga tidak menarik. Tidak sih menarik kedai A tadi. Ya, pengunjungnya merasa terkesan dan selalu datang. Ya, meskipun dalam segi rasa ya bakso artinya ya standar, artinya sama dengan lain. Tapi ada keunikan-keunikan yang ditonjolkan tadi. Service excellence-nya, lingkungan atau tempatnya yang higienis dan bersih, nyaman, tidak bau, dan udara yang memberikan kipas yang memberikan selalu kesejukan ya, karena kipasnya selalu dalam keadaan bersih. Ya. Nah, itu selain menciptakan produk yang unik dan menarik, dan juga harus bisa menciptakan lingkungannya yang unik dan juga menarik. Dan selanjutnya adalah berani bersaing ya.
Nah, berani bersaing ya. Ya, ini adalah kalau ada persaingan bisnis ya, ini adalah sesuatu yang mutlak ya, yang kita ya biasa kita jumpai, kita hadapi dalam berbisnis. Ya, karena itu ya Anda harus siap ya, siap dengan persaingan ya. Ya, kalau di depan ada bakso, di depannya ada bakso ya, ya mereka semua memiliki konsep yang sama. Mereka berusaha untuk artinya untuk tetap mempertahankan bisnisnya. Jadi mulailah dari apa namanya, dari rancangan produk yang mampu bersaing ya tadi. Ya, artinya dia bisa bersaing dengan mempertahankan kualitas layanannya, ya, mutu kebersihan lingkungan tempat apa namanya ruang atau kedainya ya, meja dan kursi sebagainya. Ya. Kemudian mental pebisnis yang kuat dan tahan ya, banting serta kemampuan memperbarui ide ya dengan hal-hal yang baru yang lebih baik ya. Ini juga akan menjadikan sebuah atau menjadikan suatu persaingan ya dalam berbisnis. Nah, jika memungkinkan ya, jika memungkinkan ubahlah, artinya ubahlah lawan menjadi kawan ya. Artinya kita tahu bahwa semua orang sudah ditentukan rezekinya ya. Nah, dengan konsep seperti itu ya kita juga akan bisa menjalani proses bisnisnya meskipun harus melalui persaingan ya. Ubahlah persaingan itu menjadi mitra misalkan. Kemudian minimal bangunlah iklim persaingan yang betul-betul sehat ya. Kemudian selanjutnya adalah utamakan kualitas ya. Ya, artinya lain bersaing dengan meningkatkan ya, artinya bersaing dengan meningkatkan kualitas ya. Artinya bukan menurunkan harga. Nah, ini berbahaya juga menurunkan harga. Dengan bersaing tapi menurunkan harga pasaran ini juga berbahaya juga ya. Ya, pada ya akhirnya ya nanti harga memiliki pengaruh yang sangat kuat tentunya ya. Sangat kuat dalam persaingan. Ya, kualitas yang buruk ya membuat konsumen juga ya tentu akan menjauh ya. Namun sebagai kualitas yang baik itu juga membuat konsumen ikhlas juga ya dengan harga yang sedikit ya, artinya sedikit mahal ya. Artinya ini akan menjadi pertimbangan ya. Maka kita bisa pertimbangan ya, atau pertimbanganlah baik buruknya sebelum memulai usaha ya. Kemudian promosi produk dengan tepat ya. Nah, promosi yang sangat penting ya dalam bisnis ya, promosi sangat penting dalam bisnis. Karena bisa menaikkan citra ya produk yang akan Anda jual ya. Nah, promosi yang baik adalah tepat sasaran ya. Dan hindarilah promosi yang membuat konsumen terganggu ya. Promosi bisa dilakukan dengan membuat pamflet kecil misalkan, atau yang di mana pamflet atau brosur atau banner yang berisi misalkan momen 17 Agustus ya, beli 2 gratis 1 misalkan ya, karena untuk momen-momen tertentu ya. Atau ada promosi yang lain misalkan ya, untuk yang baru nikah dapat bonus 1 misalkan. Nah, ini juga bisa dijadikan promosi, tapi untuk event-event tertentu ya. Nah, promosi bisa dilakukan ya dengan membuat pamflet kecil yang biasa disebarkan ya. Kartu nama yang dicicipi pada saat proses pengembalian atau transaksi gitu ya, bisa. Kemudian keikutsertaan dalam event yang melibatkan masa yang sesuai pangsa pasar ya, yang dibidik misalkan, atau sesuai bahasa ya, atau desain dan cara penyampaiannya juga dengan target-target tersebut ya. Nah, itu terkait dengan rencana dan ide bisnis ya. Di antaranya adalah promosi produk dengan tepat.
Nah, kemudian konsumen adalah mitra ya. Yang sangat baik jika Anda menganggap konsumen adalah mitra bisnis Anda ya. Bahkan mereka bisa menjadi konsultan bisnis Anda ya. Ya, Anda bisa meminta pendapat mereka mengenai produk ya yang Anda jual. Ya, kita bisa minta pendapatnya dia ya. Hal ini sangat penting ya. Hal ini sangat penting untuk membangun ketertarikan dengan Anda ya. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi bisnis yang tepat. Ya, ini juga sangat penting ya. Pemilihan lokasi itu juga sangat penting. Bisnis juga harus mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk berjualan, untuk usaha ya, baik usaha kecil ya dalam proses penjualan. Promosi terbaik adalah lokasinya, tata letak pabriknya ya, atau tata letak tokonya yang baik akan mempermudah kemampuan berproduksi ya. Kemudian finansial. Nah, ini tidak kalah pentingnya dan ini juga sangat pentingnya. Jika Anda tidak punya modal ya modal sendiri untuk berbisnis ya, Anda juga bisa meminta bantuan keuangan pada pihak lain ya. Namun yang perlu diperhatikan ya tentu berhati-hati ya dalam memilih atau memilih masalah administrasi keuangan ya. Karena banyak terjadi kasus ya tentunya. Kasus penipuan ya banyak partner yang curang atau ada juga partner atau mitra yang nakal ya Anda harus menempatkan orang yang tepat, orang yang dipercaya untuk mengawasi keuangan ya. Biasanya kalau kita bermitra dengan si Anu dengan si B, biasanya B ini biasa menempatkan satu orang gitu ya, atau si A-nya menempatkan satu orang ya untuk mengawasi keuangannya. Ya kalau bisa kita tangani sendiri ya. Nah, soal keuangan ya jadi Anda juga selalu berhati-hati ya agar ya tidak juga ditipu oleh orang. Nah, itu adalah beberapa tahapan atau ide bisnis ya ketika kita ingin mengembangkan bisnis, mengembangkan ide ya dalam mengelola bisnisnya ya. Kita juga bisa mengadministratif ya secara keseluruhan ya. Nah, seorang administrator harus bisa menentukan tahapan-tahapannya atau harus bisa juga menentukan ide bisnis ya dalam bagaimana membuat atau menyusun rencana dan ide bisnis ya. Ini seorang administrator harus bisa melakukan hal tersebut ya, menentukan tahapan atau ide bisnis. Kemudian terkait dengan prospek bisnis ya. Nah, bisnis bakso adalah salah satu bisnis kuliner yang paling banyak diminati dan paling banyak dijumpai. Ini contoh ya. Ya, jadi ada prospek bisnis bakso ya. Memang bisnis bakso ini ya sudah menjamur ya di setiap tempat, setiap wilayah ya. Kita selalu menemukan adanya bakso ya. Ada tukang bakso, adanya kedai bakso ya. Nah, maka bisnis bakso adalah salah satu bisnis kuliner yang paling banyak diminati dan banyak juga dijumpai ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai pilihan dalam berbisnis kuliner, dalam mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya. Ya. Nah, bisnis bakso juga tahan banting dalam semua keadaan ekonomi yang terjadi ya. Bisnis bakso ini juga dapat dilakukan di semua wilayah dan selalu tumbuh dari waktu ke waktu ya. Nah, dengan harga yang terjangkau namun keuntungan yang cukup besar ya. Maka bisa memilih bakso ini sebagai pilihan bisnis Anda ya. Jika dalam ilmu perencanaan ini salah satu prospek yang sangat baik untuk kita mengalokasikan dana ya tentu dengan berbisnis kuliner bakso ini sebagai pilihan ya.
Peluang bisnis kuliner bakso tidak akan mati sampai kapanpun ya. Mengingat banyak orang yang menyukai kuliner ini. Semakin Anda bisa memberikan cita rasa bakso yang enak dan berbeda, semakin mudah dan menguntungkan bisnis tersebut bagi Anda. Nah, seorang inisiator harus mampu memiliki atau mempunyai kemampuan ya dalam mengelola ya, dalam melihat prospek ya. Gitu. Dan bagusnya ada seorang inisiator bisa mendaftar ya semua terkait dengan proses atau tahapan-tahapan bisnis ya, tahapan demi tahapan dia lakukan periksa, dia analisis, dia evaluasi, atau dilakukan identifikasi, kemudian dia analisis dan dia evaluasi, terus dia melakukan itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah bisnis ya. Ya tentu ya harus bisa menentukan modal ya, tentukan modal. Modal ini sangat menentukan ya. Tentukan juga lokasi yang strategis ya, lokasi yang ya tentu yang lokasi yang ramai tentunya, yang dekat dengan pertokoan ya, dekat dengan perkantoran, artinya juga dekat dengan pemukiman ya, tidak jauh dari pemukiman, tidak jauh dari perkantoran ya, di seberang jalan ya, dan memiliki area parkir yang memadai. Nah, itu salah satu lokasi yang strategis ya di mana ada lalu lintas yang padat, namun ada ruang di mana orang bisa parkir kendaraannya ya. Nah, ini akan semakin baik ketika kita sudah bisa menentukan lokasi yang strategis ya. Tentukan peralatan dan perlengkapan. Ini adalah salah satu yang harus diperhatikan, diidentifikasi juga seorang inisiator ketika ingin merencanakan sebuah ide bisnis ya. Dia membuat sebuah daftar terlebih dahulu ya. Semua daftar dimasukkan, kemudian dihukumi sebuah angka gitu ya. Misalkan modal sekian kita ingin bisnis ya. Itu untuk inventarisnya sekian ya, untuk bahannya sekian ya, jadi modal sekian ya, pengeluaran sekian, dan nanti setidaknya nanti saya akan sampaikan juga bagaimana ketika kita membuat sebuah rencana bisnis dan bagaimana kita bisa mengetahui keuntungan dari bisnis tersebut ya. Kemudian tentukan supplier dan bahan baku yang tepat ya. Juga harus bisa menentukan supplier bahan baku yang tepat ya. Artinya bahan baku yang memang yang bisa artinya bermitra dengan kita ya. Artinya harganya juga sesuai ya. Dan bahannya juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti ketika terjadi artinya bahan ini nggak sesuai, kok berbeda dengan yang sebelumnya, ya kita bisa komplain dan kita bisa mengevaluasi gitu ya. Kemudian pilih dan tentukan karyawan yang tepat dan berpengalaman ya. Artinya kita bisa merekrut karyawan yang sudah berpengalaman di bidangnya, di pekerjaan yang sedang kita rencanakan ya. Artinya karyawan yang tepat ya, sesuai dengan passionnya gitu ya, dan juga berpengalaman. Ini akan membantu dalam proses bisnis Anda ya. Karyawan yang berpengalaman tentu dia sudah tidak perlu diajari ya, dia bisa berjalan sendiri mandiri, namun tetap harus ada instruksi ya, atau ada warning dari kita, ada perhatian dari kita supaya juga dia bisa menjalankan sesuai dengan arah ya, sesuai dengan arahnya. Ya, kemudian tentukan standar mutu ya. Tadi disampaikan di awal tadi ya. Jadi sebuah kedai bakso ya yang memiliki standar mutu, di mana standarnya adalah higienis daripada lingkungan atau tempatnya ya. Mejanya, penataan mejanya sudah disusun sesuai dengan
standarnya, gitu kan. Ada standar kebersihan yang sudah ditentukan ya, penempatan tisu, penempatan sendok dan sambal dan lain sebagainya dalam satu meja ini sudah terstandar. Tempatnya semuanya sama, kondisi setiap meja semuanya sama posisinya karena sudah distandarkan. Misalkan kipas angin tadi dia sudah tentukan tanggal kebersihannya, waktu kapan dibersihkannya, gitu ya. Artinya dibersihkannya bukan pada saat proses pelayanan, tapi ketika pelayanan selesai dan sebelum di kedai ditutup dia sudah melakukan pembersihan. Ya, kalau sudah waktu pembersihan, sudah waktu cleaning, gitu ya. Nah, dia memiliki standar mutu yang menarik, yang bisa dijadikan sebuah promosi ya dalam layanan primanya ya. Pelayan sudah dilatih ya. Jadi artinya pengunjung gitu datang dan sangat terkesan ya. Artinya tidak merasa terganggu tapi dia nyaman. Dia manggil pelayannya, dia cepat pelayan menghampiri dan menanyakan ada yang bisa dibantu ya, kemudian Bapak dan Ibu pesan apa akan saya siapkan, gitu ya. Nah, itu salah satu pelayanan prima. Dan menarik lagi terkait dengan self excellence ini ya. Jadi ada di The Magic of Thinking Big dalam sebuah bukunya ya, dia menceritakan tentang seorang driver ya, pengemudi kendaraan ya, ketika dia mampir di dalam SPBU untuk mengisi bensinnya ya, dan dalam proses pengisian itu tiba-tiba ada seorang menghampirinya dan meminta izin untuk membersihkan kacanya sambil dia mengisi bensin, dan dia izinkan untuk silakan jika Anda bersedia untuk membersihkannya. Kemudian dibersihkan ya. Sambil menunggu pengisiannya, dia bersihkan semua kacanya bersih dan semua bodi kendaraannya bersih. Nah, setelah pengisian selesai pula dia membersihkannya. Dia menyampaikan dan si pengemudi itu membuka kacanya, menyampaikan terima kasih untuk pelayanannya. Ya, sama-sama, dengan senang hati saya melayani Anda. Lalu dia pergi. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menemukan adanya pelayanan seperti ini, gitu ya. Dia mengisi bensin, kemudian dilayani dan membersihkan mobilnya tanpa diminta, namun hasilnya juga sangat memuaskan. Nah, esok harinya ya, atau di minggu berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya, si pengemudi itu ingat akan pelayanan di SPBU tersebut. Kemudian dia setiap lewat SPBU itu selalu dia mampir. Nah, setiap melewati jalan itu selalu dia mampir. Meskipun hanya mengisi, kondisi BBM-nya sudah artinya dalam keadaan penuh ya. Artinya ya meskipun sudah mencukupi tapi dia tetap ingin mengisi, gitu ya. Mengisi berapa liternya untuk sekedar ingin memastikan apakah konsistensi dari pelayanan tersebut bisa dilakukan. Ternyata ya, kedua dan ketiga dia selalu dilayani, gitu ya. Nah, karena sudah lain, kemudian dia memberikan tips kepada orang tersebut. Nah, karena saking berterima kasihnya akan pelayanan tersebut, dia memberikan tips. Ya. Artinya dengan pelayanan tersebut, nah dengan hasil artinya dengan dia melakukan pekerjaan yang suka lain juga, si orang tersebut juga menghasilkan uang yang tidak diduga. Nah, itu adalah ya karena dia sudah menentukan standar mutunya ya. Nah, ini menarik ya, jika Anda merencanakan sebuah bisnis, sebuah ide bisnis ya, dan merencanakan sebuah bisnis ya, tentu Anda harus menentukan standar mutu ya, supaya pelanggan itu merasa tertarik dan senang memiliki standar mutu, apalagi ketika Anda berjualan dengan kondisi misalkan gerobaknya selalu keadaan bersih, higienis, ya tidak bau, mejanya juga selalu bersih, ya standar, tidak berubah penataannya. Ini sudah diatur ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan strategi bisnis ya? Nah, seorang administrator juga harus bisa menentukan strategi bisnis. Artinya buat spanduk yang bersih promosi ya, yang bisa membuat orang menarik ketika melihat spanduk tersebut ya. Misalkan gratis 2 porsi bakso, ya bakso kemesraan khusus yang baru nikah misalkan, di panduknya tertulis. Wah, ini
tertarik orang lihat, wah ini bener nih gratis 2 porsi ini. Wah, ini orang mulai tertarik dan mengunjungi itu ya. Dan ternyata kondisinya betul-betul sangat unik dan menarik, dan tempatnya sangat bersih sekali. Dia memiliki standar mutu yang bagus. Ya. Nah, salah satu dalam promosinya dia buat spanduk yang berisi promosi ya tadi, gratis 2 porsi bakso kemesraan khusus yang baru nikah. Nah, ini menarik. Kemudian memberikan training untuk semua karyawannya. Karyawan harus dilatih bagaimana dalam proses pelayanannya. Tentunya service excellence-nya juga harus betul-betul diterapkan, dilatih ya. Kemudian tempat yang higienis ya selalu terjaga, punya standar-standar kebersihan yang khusus ya, atau standar-standar kebersihan tertentu. Seorang administrator harus jeli terhadap hal ini ya, karena ini sangat baik ya. Seorang administrator yang hebat itu dia bisa merencanakan dan membuat ide bisnis yang cemerlang ya. Sehingga dalam proses bisnisnya dia bisa meraup banyak keuntungan dari bisnisnya tadi ya. Ada diskon, ya ini juga memberi rangsangan kepada pelanggan ya. Diskon, artinya diskon ini pada saat misalkan di hari-hari besar, misalkan di hari tanggal merah atau hari tahun baru, hari Natal dan lain sebagainya gitu ya. Nah ada itu juga paket menu khusus ya. Ada harus ditentukan paket menu khusus spesial ya, primer atau medium, platinum dan sebagainya. Nah, kita bisa buat seperti itu. Ada seragam karyawan yang menandakan bahwa kedai bakso ini betul-betul memiliki nilai yang sangat baik, atau core value-nya atau nilai budayanya yang sangat baik. Bisa mencerminkan dengan adanya seragam kerja meskipun sebagai seorang pelayan bakso. Nah ini jarang saya menemukan kedai bakso yang kuliner yang disertakan seragam karyawan ya. Artinya tertib menggunakan seragam. Ya meskipun ada beberapa kios-kios ya, kedai-kedai, resto-resto yang sudah menggunakan seragam, tapi tidak secara keseluruhan. Berinovasi dalam produknya, ini penting ya, akan menarik pelanggan jika selalu berinovasi ya. Nah, kemudian kita masuk dalam bisnis administrator. Bagaimana membuat laporan dalam menghitung keuntungan ya. Bagaimana membuat laporan dalam menghitung keuntungan. Ya, ini adalah bentuk format laporan dalam menghitung keuntungan ya. Ini adalah bentuk format laporan dalam menghitung keuntungan. Ya. Misalkan ketika kita memproses sebuah data atau sebuah rencana bisnis ya, permodalan misalkan. Seorang administrator juga harus bisa mampu ya membuat laporan dan menghitung sebuah keuntungan dalam proses bisnisnya. Ya kan perlengkapan ketika kita ingin membuat bisnis tadi, misalkan bisnis bakso tadi ya. Ya pertama yang modal yang harus disiapkan, artinya diasumsikan adalah 20 juta ini sebagai modal atau sebagai perlengkapan. Misalkan gerobak bakso ya, di mana perlu dibuat sebuah gerobak bakso ya dengan biaya 1 juta ya. Kemudian perlu adanya kompor dan juga tabung gas ya untuk proses bakso tersebut ya. Di mana kompor dan tabung gas memerlukan biaya sebesar 500.000. Begitu juga
kebutuhan kursi dan meja, ya kita perlukan kursi dan meja dengan biaya pengeluaran untuk kursi dan meja sebesar 1 juta misalkan. Kemudian mangkok dan juga gelas itu biaya yang dikeluarkan untuk membeli mangkok gelas sebesar 750.000 ya. Kemudian perlengkapan lainnya ya dia menganggarkan pengeluarannya ya dianggarkan sekitar 750.000. Jadi total pengeluaran untuk investasi ya ini masuk dalam investasi itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana biaya operasional per bulannya? Berapa biaya operasional per bulannya? Ya, untuk sewa tempat ya, jika kita masih menyewa ya, tentu ada anggaran yang harus dikeluarkan ya sebesar 500.000 untuk biaya sewa per bulan. Kemudian ada gaji karyawan. Gaji karyawan ya sebesar 750.000 per bulan. Kemudian transportasi ya, karena dalam operasional ya tentu ada transportasinya. Nah, transportasinya dianggarkan ya sebesar 300.000 per bulan ya untuk operasi transportasi seperti angkutan atau kendaraan BBM dan sebagainya ya. Kemudian untuk pembelian bahan baku ya, bahan bakso ya untuk 50 porsi ya. Ya, artinya kita akan berencana menjual 50 porsi dengan kebutuhan bahan bakso 50 porsi per hari dikalikan 4.000 ya, adalah 6 juta. Jadi total pengeluarannya adalah 7.550.000 ya, ditambahkan 4 juta menjadi 11.550.000 ya. Dari 20 juta ini ada sisa saldo 8.450.000 ini sebagai peti cash atau sebagai cadangan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengasumsi ya, memperkirakan penghasilan kita dalam menjual bakso tersebut ya. Perkiraan penghasilan dari 50 porsi per hari ya dikali 30 ya kali 8.000 harga per porsi ya. Maka sebesar 12 juta ribu. Maka penghasilan rata-rata bersih per bulan dari 12 juta dikurangi 7 juta, total pengeluaran tadi 7.550.000, penghasilan dalam 4.450.000. Nah, ini penghasilan rata-rata bersih per bulan kita berbisnis atau berjualan bakso ya. Sebulan kita mendapat penghasilan untuk keuntungan bersih 4.450.000 ya. Artinya setiap bulan kita mendapat keuntungan rata-rata ya, rata-rata 4.450.000. Katakanlah kita mendapatkan gaji sebulan 4.450.000 sebulan. Namun tidak menutup kemungkinan ya ini akan naik ya, akan naik dan mungkin pula akan turun. Ini tergantung dari proses bisnis yang Anda lakukan. Tergantung dari strategi bisnis yang Anda juga lakukan. Ya, bagaimana Anda mengelola bisnis tersebut ya agar tetap dalam kondisi yang stabil ya. Ya, tentu tidak mengurangi standar-standar yang sudah ditetapkan ya. Ya tentu pelayanan primanya juga dia lakukan, dipertahankan, dikembangkan, kemudian dari kualitas baksonya dipertahankan di tempat lokasinya ya, tempatnya dia selalu menjaga kebersihannya. Jadi terkesan orang tidak akan
bosan ya, dan orang akan selalu ingat ya dengan kebersihannya ya. Oh, di sana aja tempatnya bersih, enak kok, dan juga nggak panas, dan kelihatannya bersih, dan terlihat debunya juga tidak terlihat ya, karena semuanya selalu dalam kondisi bersih, tertata rapi ya. Ada dekorasi-dekorasi yang menarik yang membuat orang juga merasa nyaman gitu ya. Nah, kita bisa melakukan hal demikian. Nah, seorang administrasi ya dalam hal-hal ini juga harus bisa melakukan analisa ya. Menganalisa ini adalah untuk mendeteksi, mengetahui ada ketidaksesuaian atau tidak. Ya, jika ada ketidaksesuaian, ya maka langsung segera dievaluasi. Ya, tentu melakukan yang namanya identifikasi. Ya. Seorang administrator ya selain berpikir kritis dan juga harus analisis, menganalisis setiap ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah bisnisnya. Berpikir kritis ketika kita menentukan atau menelaah sebuah proses bisnis ya. Nah, dalam penentuan modal juga harus diperhatikan ya. Modal juga harus diperhatikan. Karena sama halnya ketika kita ingin melakukan bisnis, misalkan bisnis pakaian wanita misalkan, atau mengembangkan bisnisnya dengan bisnis pakaian wanita. Ya, kita harus bisa juga melihat tadi, seorang administrator juga harus bisa menilai prospek bisnis pakaian wanita tersebut seperti apa. Jadi misalkan bisnis pakaian wanita ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan ya, apalagi dengan kualitas yang bagus dan juga dengan harga dengan harga yang murah misalnya. Nah, dengan memilih baju wanita ya sebagai peluang bisnis ya, ini merupakan salah satu pilihan yang tepat ya, karena bisnis pakaian wanita itu biasanya memiliki tren ya, yang artinya yang berputarnya sangat pesat ya. Ya, jadi maka tak heran jika peluang bisnis baju wanita ini itu artinya terbuka lebar ya, karena prospek bisnis tadi ya. Ya, semakin hari semakin berkembang seiring dengan kreativitas para pelaku usaha yang penuh dengan inovasi baru ya. Nah, selain itu bisnis baju wanita ini ya juga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Kenapa dikatakan menghasilkan keuntungan yang besar ya? Karena sebenarnya wanita memiliki sifat yang lebih konsumtif ya dibandingkan para lelaki ya. Sehingga peluang pasar bisnis pakaian wanita ini lebih besar dan cakupannya juga cukup menjanjikan. Nah, selain ini pun ya kaum wanita itu beranggapan juga bahwa pakaian bukan lagi ini sekedar kebutuhan pokok saja ya, namun juga menjadi salah satu penunjang penampilan ya, style ya, penampilannya. Jadi berbagai tren yang muncul di dunia fashion ya, kemudian hal ini juga akan meningkatkan atau memunculkan minat ya para konsumen untuk membeli baju yang sesuai dengan model yang sedang berkembang saat ini. Wah, ini kayaknya bajunya bagus juga nih. Wah, kayak cocok juga nih. Loh, teman saya juga pakai itu. Ya, akhirnya terus jadi satu tren ya. Ada salah satu temannya pakai juga ikut pakai gitu ya. Ya, karena sesuai dengan model yang sedang berkembang saat ini ya.
Ya, walaupun sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkan pakaian tersebut ya, karena ya tren yang berkembang dan orang menggunakan, nah ini jadi kayak semacam musiman gitu kan ya. Ya, tentu kalau untuk berbicara modal, ya modal yang dibutuhkan ya, karena memang bisnis pakaian wanita ini dalam skala kecil ya, ini bisa menjadi permulaan atau batu loncatan ya untuk terjun dalam bisnis ini. Ya. Jadi sekali lagi dalam ilmu bisnis administration ini ya, memang ada sedikit menyerupai dengan business planning ya, atau financial planning ya, karena ada berbau-bau bisnis ya, berbau-bau bisnis, berbau dengan ide-ide terkait dengan bisnis ya, karena ini adalah juga tak lepas dari proses administrasi ya, proses administrasi. Nah, melanjutkan tadi, jadi salah satu cara ya, salah cara adalah ya, salah satu cara dari tadi untuk terkait dengan terjun di dalam bisnis ini ya. Salah satu caranya adalah dengan menjual pakaian wanita ya, dengan cara bisa tadi ya, dengan selain offline juga bisa dengan cara online ya. Ya, yang sekarang yang sudah berkembang, membumi ya. Ada sekarang sudah banyak sekali online ya, aplikasi yang lain ya, seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya ya. Anda bisa bertindak menjadi reseller misalkan. Anda sedang membuka usaha dan Anda sedang membuka reseller ya, untuk mengembangkan usahanya. Dan itu juga bisa dilakukan ya. Artinya bertindak menjadi reseller ini untuk brand atau label-label pakaian wanita yang sudah cukup ternama misalkan, atau sudah branding ya, dan sudah banyak diminati. Ya. Nah, selain bisa menjalankannya dengan bekerja sama misalkan dengan pihak label ya, atau label-label pakaian wanita ya, untuk menjadi menjadi resellernya ya. Ini salah satu model yang dapat Anda pilih ya. Ya, dengan sistem pemasaran atau pre-order misalkan. Nah, jadi para pembeli ya nantinya akan bisa memesan baju yang mereka inginkan ya, dari katalog atau dari brosur yang ia buat atau yang ia sediakan. Nah, Anda bisa memenuhi pemesanan itu ya dengan memesan kepada pihak label tadi ya. Saya butuh label nih untuk proses pemasarannya misalkan ya. Ya, itu adalah seputaran terkait dengan modal yang dibutuhkan ya. Jadi jika Anda tidak terlalu ambil pusing ya soal modal ya, Anda bisa mencoba bisnis pakaian wanita dengan skala besar jika Anda menginginkan bisnis yang dipasarkan secara offline dan juga online ya. Tentu dengan modal yang jauh lebih besar, karena Anda akan perlu nantinya mempersiapkan toko ya, ruko ya, atau butiknya ya, dan mempersiapkan SDM-nya atau karyawannya atau SPG-nya atau pegawainya, dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya, perlengkapan-perlengkapan yang mendukung ya. Nah, selain itu juga yang Anda ya tentu saja ada pengadaan barang juga memerlukan modal yang besar ya. Untuk bisnis seperti ini ya, setidaknya Anda akan memerlukan dana yang minimal ya mungkin sudah mencapai di angka 100 juta rupiah mungkin ya. Namun jika Anda ingin cara yang lebih mudah ya, Anda bisa saja bertindak sebagai pemilik toko ya, atau butik, dan mencari mencari tenan yang biasanya dari berbagai label busana muslim ya, untuk berjualan di butik tersebut, mencari tenannya gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Nah,
untuk perhitungan modal dan keuntungannya juga bisa kita apa namanya, kita breakdown secara administratif ya. Nah, seorang administrator harus bisa membreakdown semuanya itu, memperhitungkan modal dan juga keuntungan. Ya. Nah, dari format laporan dalam proses menghitung keuntungan dari bisnis yang Anda lakukan tadi ya sudah Anda simak ya, bersama ya tadi. Dari keuntungan tadi 20 juta, kemudian 20 juta ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk aset ya sebesar 4 juta ya. Kemudian dikeluarkan untuk biaya operasionalnya tadi dalam setiap bulan itu ya, maka perlu adanya cadangan sebesar 8.850.000 itu ya sebagai cadangan dalam proses operasional per bulannya, karena biasanya ada tiba-tiba ada barang yang dibutuhkan ya secara mendadak yang sangat penting ya. Nah, dari total dari pengeluaran tadi 7.550.000 ya, kemudian ditotalkan dari total investasi tadi investnya tadi adalah 4 juta ya, sebesar total pengeluaran sebesar 10.550.000 ya. Jadi dari 20 juta itu ada sisa 8.400.000. Kemudian diperkirakan juga hasil perkiraan penghasilannya itu 50 porsi per hari ya, dikalikan 30 hari kali 8.000. Nah, harga 8.000 ini harus sesuai di pasaran ya. Artinya jangan sampai 8.000 ini jauh dari harga pasaran yang ada ya. Artinya jangan saling menjatuhkan. Oh, di sana kok jualnya 10.000 ya, kenapa dia jualnya 8.000 ya? Baksonya sama, ukurannya sama gitu ya, kenapa bisa 8.000? Nah, ini juga nggak boleh ya. Artinya harus sesuai dengan pasaran. Artinya ada sedikit 500 atau 1.000 ya, ya mungkin atau 500 mungkin bisa dimaklumi ya. Kalau selisih sekitar 2.000, 3.000 ya, di sana 10.000, di sini 8.000 ya. Nah, ini juga akan menarik pelanggan yang harga 10.000 tadi, karena harga 8.000 dengan kondisi yang menarik ya, bersih dan juga enak dan sama ya. Ya, maka pengunjung juga akan tertarik tuh, tersedot tuh dengan harga yang 8.000. Artinya harus disesuaikan ya, atau disesuaikan dengan harga pasaran yang ada supaya tidak mematikan harga pasar ya. Ya, tadi sudah kita asumsikan tadi ya, dengan modal 20 ya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk aset dan juga untuk operasionalnya sekitar 11.550 ya. Kemudian perkiraan pengeluarannya sekitar 12 juta ya. Ya, artinya dari 12 juta ini dikurangi dengan total pengeluaran tadi 7 juta ya. Hasilnya ada 4.452. Ini adalah hasil keuntungan dari rata-rata penjualan bakso dalam satu bulan. Oke, ini perencanaan sebuah ide seorang bisnis administrator ya. Akhirnya kita sampai di penghujung materi ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sama-sama simak ya, pembelajaran bisnis administrasi ini bisa memberikan artinya nilai apa namanya ya, menginspirasi tentunya, atau ada menjadikan satu apa namanya motivasi ya, bagaimana kita mampu mengelola secara administratif ya dalam proses bisnis atau ide bisnis yang akan kita kembangkan atau kita lakukan. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Silahkan mungkin dari Ibu Ari atau Bapak Dendi. Sepertinya Ibu Ari nih mau bertanya. Silahkan Ibu.
Pak, sudah cukup. Terima kasih sekali Pak, sudah banyak ilmu yang diberikan kepada kami. Sudah cukup Pak. Baik. Silakan Pak Dendi, mungkin silakan Bapak. Mungkin cukup jelas sekali penjelasannya, sangat dimengerti, dan mungkin tidak ada yang ditanyakan karena sudah jelas banget untuk pembahasannya. Terima kasih Pak atas pembahasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, siap Bapak Jopang. Silakan Bapak. Mungkin ada yang menanyakan, silakan, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf tadi saya terlambat masuk. Barangkali saya tidak terlalu menyimak barangkali yang dari awal. Jadi saya hanya masuk tadi baru sampai pada ide bisnis. Nanti juga ada recording yang kita beri Bapak. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi cukup jelas, saya kira. Demikian, Pak. Oke, Pak Jopang. Terima kasih Pak Jopang. Terima kasih Pak Dendi, juga terima kasih Bu Ari ya. Sudah bisa hadir bersama kita belajar terkait dengan bisnis administrasi. Ya, ilmu ini sebetulnya ilmu manajemen ya, ini sangat penting sekali. Dan ini juga kalau administrasi bisnis ini ya pembahasan memang ada sedikit mirip dengan financial planning ya, bagaimana merencanakan keuangan dengan baik, dengan cerdas ya. Dan juga bagaimana merencanakan bisnis ya. Ini sebetulnya sudah juga masuk ke ranah bisnis planning ya. Karena semua akan masuk dalam tadi, kalau ada ilmu manajemen, ada ilmu keuangan, ada juga pemasaran, karena manajemen akan berbicara planning ya, berbicara planning, kan berbicara controlling ya, motivating dan lain sebagainya ya, terkait dengan administrasi planning ini ya. Ini sebetulnya ilmu yang cukup bagus ya kalau kita bisa mengaplikasikannya, karena tahapan-tahapan dalam menentukan sebuah ide bisnis itu ya, ini sudah mendapat gambaran yang cukup ya, sangat jelas sebetulnya. Hanya kita yang belum bisa mempraktekannya, kita belum bisa menganalisa bisnis kita ya, kita belum bisa mengevaluasi ya, mengidentifikasi ya bisnis yang sedang kita kembangkan atau bisnis yang sedang dijalankan di sebuah organisasi ya. Ya, tadi tahapan-tahapan yang sudah kita tadi simak bersama itu sebetulnya tahapan-tahapan yang sangat mendasar, tapi itu sangat penting sekali. Dan kebanyakan para bisnis yang saat ini juga melalaikan beberapa tahapan seperti standar mutunya juga tidak diperhatikan. Ya, tidak ada standar mutu dan juga tidak ada yang namanya dia bisa berinovasi ya. Inovasi tidak hanya terhadap produk juga, tapi terhadap suasana atau lingkungan di tempatnya ya, sehingga orang sangat tertarik dan nyaman ya. Orang yang nyaman di sebuah tempat, nah ini akan merasa bahagia ya. Nah, ketika orang itu bahagia di suatu tempat itu, dia akan selalu datang dan dia akan bercerita kepada temannya, oh saya loh tadi barusan ke kios ini saya sangat senang sekali, tempatnya bersih, nyaman gitu ya. Ya, Islami itu juga makanan baksonya juga enak dan juga harganya juga sudah artinya nggak mahal ya, sesuai lah dengan kondisi pasar saat ini. Dia bercerita, kemudian temannya penasaran, oh so iya di daerah mana tuh, dan dia kelok, kemudian dia datang, kayaknya menular ke yang lain. Nah inilah yang memang jarang juga kita lakukan ya dalam hal terkait dengan bisnis yang kita jalankan, bisnis yang dikembangkan, baik bisnis yang kita lakukan atau organisasi kembangkan ya, kita tidak identifikasi, kita tidak analisis, dan kita tidak evaluasi, sehingga akan sulit berkembang ya jika
ketiga poin-poin tadi lemah dalam terkait dengan identifikasinya, analisanya, evaluasinya lemah, ya bisnis pun akan lemah. Ya, keuangan pun tidak akan terkontrol, ya. Sehingga ada sesuatu yang tidak perlu dibelanjakan, ya, tapi dibelanjakan, dan dibelanjakan juga berlebih. Ya, ini juga akan terjadi adanya sebuah pemborosan, ya. Harus bisa menganalisa kapan dia beli, berapa yang akan dipakai, kapan akan diolah, juga harus ditentukan secara administratif. Didaftarkan semuanya, di breakdown semuanya, ya, dilakukan daftar periksanya. Nah, ini ada seorang bisnis administrator. Ya, sama tidak bedanya dengan kita seorang karyawan yang bekerja seorang administrasi di kantor, ya. Ada tugas rutin yang selalu dikerjakan rutin gitu, ya. Kemudian di-save dan dilaporkan. Lihat pembukuannya, diarsip, ditentukan berdasarkan file berdasarkan owner, penempatannya sesuai. Nah, ini salah satu tugasnya seorang administrator. Ya, jangan sampai ketika ada proposal masuk, taruh, begitu manajer minta, di mana proposalnya yang tadi yang saya serahkan, kemudian admin di mana naruhnya, jadi banyak tumpuk-tumpukan itu, entah di slip, entah ketumpuk mana, ya nggak jelas. Nah, seorang administrator harus punya sikap attitude dalam hal terkait dengan mengolah sebuah dokumen, punya knowledge-nya harus baik, skill-nya juga harus baik, attitude-nya juga baik. Ini adalah format penilaian yang harus dimiliki atau harus ada ada dalam seorang bisnis administrator. Naruh proposal nggak tahu di mana, ya, saking banyaknya dokumen-dokumen, ya, kita tahu mana yang penting, mana yang tidak penting, numpuk di situ, ya, tertumpuk, sehingga dia nyari-nyari, jadi membutuhkan waktu yang lama. Ya, akhirnya si manajernya, yaudah kamu cari dulu, nanti saya kembali lagi. Nah, manajer kembali lagi juga belum ketemu juga tuh proposalnya. Nah, ini nilai sebuah produktivitas, ya, nilai sebuah ketekunan seorang admin dalam mengolah pekerjaannya sendiri. Bagaimana pekerjaannya sendiri tidak bisa terkelola, bagaimana bisa menjalankan instruksi atau pemberian tugas dari seorang manajer jika pekerjaan sendiri tidak terkelola. Nah, hal-hal seperti ini harus betul-betul dihilangkan atau dikendalikan. Ya, artinya kita harus menjadi seorang administrator yang betul-betul hebat dalam melakukan arsip, hebat dalam menyimpan dokumen, hebat dalam membuat sebuah agenda kerja, ya, hebat dalam menentukan hal-hal yang kaitan dengan pengorganisasian, berkaitan dengan bisnis yang sedang dijalankan, baik bisnis sendiri maupun bisnis yang sedang dijalankan oleh sebuah organisasi. Begitu Bu Ari, Pak Dedi, juga Pak Jopang. Jadi selain memiliki skill dalam mengoperasikan komputer, juga harus punya skill dalam mengolah waktu, punya skill dalam berkomunikasi, berpikir kritis dan juga analisis, ya. Nah, itu kunci, ya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang administrator, ya. Jadi jangan membiasakan dari rutinitas kita, ya. Wah, ini kerjaan saya cuma ini aja dong. Enggak. Jadi Anda harus mengembangkan, ya, mengembangkan. Kalau seandainya Anda akan melakukan usaha sendiri, ya, jika kebiasaan Anda tadi hanya begitu aja, ya, Anda tidak akan berkembang. Nanti Anda akan ketergantungan dengan orang lain, ya, orang lain yang belum bisa dipercaya, Anda mau ketergantungan dengan orang lain yang tidak dipercaya. Tapi ketika Anda sudah mampu, ya, tadi kebiasaan Anda yang produktif tadi, dia kembangkan dalam mengolah usaha Anda akan berhasil. Ya. Begitu ya, Bu Ari, Pak Dendi, Pak Jopang, ya, seorang administrator, ya, harus menjadi seorang administrator yang handal, yang hebat, ya, sesuai dengan tadi knowledge, skill, dan attitude. Ya.
Oke, baik Pak Lutfi. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama dulu Bapak sebelum kita Siap. akhiri. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Dan terima kasih banyak Bapak Lutfi atas penyampaian yang cukup jelas. Untuk Bapak Jopang, nggak usah khawatir Bapak. Kita ada recordingnya. Nanti akan kita kirim di dalam grup. Dan nanti kalau mungkin ada yang mau tanyakan, silahkan boleh bertanya di dalam grup. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih banyak Bapak Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Ari, Pak Dendi, Pak Jopang. Terima kasih. Baik, Pak. Gitu ya. Makasih, Pak.